Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan Prancis, variasi Advent atau variasi maju E5. Ya, yang diawali dengan E4, E6, D4, D5. Nah, ini variasinya maju ke E5. Saya ajarkan kepada teman-teman junior, catur pemula. Saya sarankan bermain E5. Tapi kalau suatu misal ini ada variasi kuda C3, kuda F6, gajah G5, ini variasi klasikal ya. Suatu misal gajah B4, suatu misal kuda C3, ya kuda C3, gajah B4, E5 ya, ini variasi Winawer ya. Jadi kalau variasi Winawer seperti begini, E5 gini ya, gajah B4 di E5 ya. Tapi suatu misal tadi tidak kuda C3, kuda BD2, kuda F6, E5 ya, ini variasi taras. Tapi hari ini saya akan mengajari variasi yang sederhana aja, variasi Advent E5 ya. Oke, saya kembalikan posisi dari ini langsung E5 ya. Jadi sederhana tapi mudah dipahami dan dimengerti ya. Jadi intinya langkahnya sederhana. Otomatis ini yang jelas hitam C5 ya. C5 itu wajib putih bermain C3. Mengapa demikian? Karena kalau dibalik kuda ke F3 dulu tentunya C kali D4. Jadi pionnya E itu putus ya. Apalagi kuda kali D4 langsung kuda C6. Jadi ada penekanan terus. Gajah ke B5, gajah ke D7. Jadi putih wajib memakan kuda C6 atau menjaga pion E5. Jadi pembukaannya putih kurang bagus ya. Paham ya? Jadi pas posisi gini harus diwajibkan C3 ya. Oke. Saya kembalikan posisi dari C5 tadi, wajib C3 ya. Jadi teman-teman junior pecatur pemula jangan sekali-kali kuda ke F3, jadi kalah tempo. C3, kuda C6, kuda ke F3 ya. Jadi kuda F6, kuda C6, maksud kami kuda C6, kuda ke F3. Nah, ini variasinya banyak sekali. Untuk hitam bisa menteri B6, bisa gajah D7, bisa F6, bisa kuda G7 ya. Kita bahas F6 dulu ya. Kalau F6 ini yang paling jawaban yang paling bagus putih gajah B5 langsung. Jadi enggak ngasih kesempatan hitam. Kalau otomatis kalau F kali E5 malah mengasih tempo putih untuk menyerang kan. Tentunya gajah D7. Langsung aja. Kalau gajah D7 langsung gajah kali C6. Kalau gajah kali C6 ini hitam memukul pakai apa dulu ya. Suatu misal hitam memukul pakai gajah, langsung aja rokade putih ya. Suatu misal apa ini? Kalau sebagai pemain hitam tentunya F5 atau kuda E7. Tentunya langkahnya yang paling bagus itu ya sih, untuk perkembangan juga kan mungkin ya. Suatu misal kuda E7 begini ya, langsung aja H4. Langkah yang terbaik untuk putih ya. H4 ini tujuannya untuk mengantisipasi kalau suatu misal dia kuda G6 langsung ditusuk sama H5 kan. Otomatis dia tidak kuda G6 tapi kuda ke F5. Yang jelas kalau G4 tentunya rawan kan untuk putih pertahanan ya. Yang bagus benteng E1 yang paling bagus ya. Jadi jangan di G4 dulu. Kalau G4 ini mengambil resiko untuk pertahanan rajanya putih ya. Hitam menjawab F kali E5 langsung gajah ke G5. Jadi jawabannya bagus untuk putih gajah G5. Jangan dimakan dulu. Setelah gajah E7 baru benteng kali E5 ya, ini yang paling bagus ya. Jadi posisinya sangat unggul sekali putih ini, langsung menekan pion E6 ya. Apa langkahnya?
Suatu misal gajah D7, langsung aja C4. C4 itu tujuannya mau nyorong D5 kalau dimakan C4-nya. Mungkin H6, ya langsung gajah kali E7. Dimakan menteri C kali D5 nggak mungkin, kuda kali E7, baru kuda ke C3. Rokade C kali D5, E kali D5, D kali C5. Jadi unggul ya. Putih sangat unggul sekali dengan pembukaan ini. Kalau F6 ya, saya kembalikan posisi dari awal jika F5 ya. Setelah rokade ya, setelah rokade putih ya, setelah rokade putih ini mungkin tidak kuda E7 ya. Tadi pilihannya F5 sama kuda E7. Suatu misal F5 ya langsung D kali C5, gajah kali C5, A4 ya. A4 ini tujuannya untuk mengusir gajah hitam itu supaya tidak menduduki diagonal A7 F2 ya, gajah hitam itu ya. Jadi hitam menjalankan A6, putih kuda B D2. Setelah kuda E7 ya perkembangan langsung kuda ke B3, gajah ke B6. Cara mengukumnya bagaimana ini? Langsung aja kuda ke G5, langsung ditekan ya. Jadi kalau gajah D7 tentunya dirusak susunannya biar tidak bisa rokade, menteri H5 atau G6 menteri H6 kan begitu kan. Tapi suatu misal kuda G6 ya kuda ke kali H7 ya, ini unggul putih seru ya. Oke ya, nggak mungkin. Nah, jadi gajah D7 kurang bagus, menteri D7 ya, ini bisa dia bisa untuk rokade panjang juga kan. Nah, jadi langkahnya yang bagus ini A5 ya. Dia A5 itu untuk menghilangkan gajah biar tidak di posisi diagonal A7 F2 ya. Kalau otomatis kalau gajah ke C7 nggak berani, ada kuda C5 langsung. Tentunya gajah A7 langsung diadu sama putih gajah E3. Putih berani sekali untuk menukarkan gajahnya biar walaupun pionnya tumpuk tapi dia langsung menyerang di titik E6 ya. Jadi kalau gajah kali E6 ya tentunya gajah kali E3, maksud kami tentunya F kali E3. Dan ini dengan ancaman kuda ke C5 mendapatkan pion E6 kan. Sama hitam dikasihkan juga kan menteri ke C7 untuk mengancam E5. Tapi lebih bagus hitam kalau kuda kali E6, makanya ditempo sama putih menteri ke D4 ya. Menteri D4 dengan tujuan kuda kali E6 ya dijaganya lah pakai gajah. Gajah D7 tekan terus kuda ke C5 ya. Tentunya kalau kuda ke C6 ya nggak mungkin, bagusan putih karena kudanya yang C ini kali E6 sama-sama mengancam menteri tapi jatuhnya cek dapat benteng ya kan. Kalau gajah ke kali E6 ya tentu kuda kali E6. Menteri kali E5 tidak berani peraduan, mesti kena kualitas. Kalau menteri ke D7 ya langsung aja menteri ke D5 dengan ancaman kuda C7 mendapatkan menteri lagi kan. Sedangkan pion F5-nya jatuh dan hitam kalah pion banyak dan tentunya catur junior pemula tentunya bisa meneruskan sendiri ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari tadi. Tentunya nggak mungkin lah kuda ke C6 ya, tentunya dijaga sama hitam menteri ke C8 baru B4 ya. Nanti langkahnya bagus sekali ya, mungkin diusir dengan H6 kuda ke G5 ya langsung menteri ke H4 ya, langkahnya seperti itu dan diteruskan sendiri. Suatu misal ini langkahnya rokade nggak mungkin. Kalau rokade langsung kuda kali E6, kuda G kali E6 dengan disusul menteri kali E7 ya kan, paham ya? Jadi langkahnya ini suatu misal
uh, kuda ke G6 ya nggak mungkin. Kuda ke G6 otomatis Menteri H5. Mungkin G6 ya kan. Bisa juga mungkin G6. G6 tentunya langkahnya apa kalau G6? Kalau G6 bisa melaksanakan kuda kali E6 aja enggak apa-apa. Kuda kali E6, gajah kali E6, menteri ke F6 mengancam benteng dan sambil mengancam gajah ya. Paham ya? Jadi unggul pion 1 hitam, putih ya. Oke, paham ya? Jadi cara menghukumnya seperti itu kalau kejadian F6 ya. Sekarang saya kembalikan lagi ke posisi F6, dimakannya pakai B kali C6. Waktu gajah B5, gajah D7, gajah kali C6, B kali C6 ya. Oke, saya kembalikan posisi dari gajah kali C6. Gajah kali C6. Tadi dimakan pakai gajah sudah. Sekarang dimakan pakai pion B kali C6. Kalau B kali C6 tentunya langsung putih rokade pendek aja langsung kan. C kali D4 mungkin kan. C kali D4. C5 tentunya putih perkembangan aja kuda C3 ya. Kuda C3 C kali D4 menteri kali D4. Jadi suatu misal benteng C8 ya kita gajah E3. Kalau gajah ke C5 ya menteri ke G4 ya tentunya bagusan putih sekali ya untuk nekan ini. Kalau G6 kan jelek sekali kan. Kalau G6 kan otomatis gajah kali C5 benteng kali C5 menteri ke D4 dan diteruskan sendiri ya kan. Posisinya buahnya hitam ini sangat morat-marit kan. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari awal. Posisi begini tentunya benteng C8 saya tunda dulu. Tentunya langsung aja F kali E5 menteri kali E5 hitam perkembangan kuda F6 gajah E3 gajah E7 gajah D4 ya. Cara menempatkan buahnya seperti gitu ya. Rokade ini kan sama-sama kelihatan imbang kan. Benteng F ke E1 ya, cara menyusun buahnya seperti begini ya. Suatu misal dia menteri B8 gini ya blunder ya, langsung dilaksanakan kuda kali D5. Jadi kelihatannya nggak blunder, tapi kalau kuda kali D5 kan otomatis cek di G7. Kalau E kali D5 tinggal menteri ke kali B8, benteng kali B8, menteri benteng kali E7. Jadi menang pion 1 ya, 5 lawan 4 dan diteruskan sendiri endgame-nya ya. Tentunya pecatur junior, pecatur pemula tinggal meneruskan sendiri ya, tinggal disusul benteng A E1 dan diteruskan sendiri ya, unggul pion 1 ya. Paham ya? Oke, saya kembalikan posisi ya. Tentunya ndak menteri B8 ya benteng F ke E8. Benteng F E8 tentunya benteng AD1 apa langkahnya ini? Menteri B8 sudah berani ya jangan diadu kalau menteri B8, cukup dengan menteri ke G5. Tentunya masih masih dijaga terus G7-nya ya. Mungkin bolak-balik aja langkahnya menteri D8 ya kuda ke E5 ya. Misalkan kuda ke E4 ya menteri ke H5. Jadi terus membuat ancaman terus ya putih ya. Tentunya otak-atik begini ya, tentunya pecatur junior, pecatur pemula ya harus belajar ya. Jadi caranya mengotak-atik seperti begini. Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan lagi ke langkah tag openingnya ya. Paham ya? Oke, sekarang balik lagi ke variasi kuda F3. Kuda F3 itu jawabannya F6, menteri B6 yang umumnya pada saat ini umumnya yang rame menteri B6 Perancis itu ya. Menteri B6
Tentunya saya sarankan pecatur junior, pecatur pemula, langkah yang terbaik untuk putih ini A3. A3 ini dengan tujuan B4 yang pasti, putih disuruh, hitam disuruh mengambil keputusan C5-nya ya. Suatu misal A5 begini ya. Suatu misal A5. Jadi kalau A5, langkahnya biasa aja, gajah ke D3. Kalau A5 gajah D3. Jadi dikasih kesempatan keluar kan, gajah di D3 itu tujuannya untuk menguasai diagonal C2H7 kan. Kalau gajah dibalas gajah D7, tentunya D4-nya kita diancam kan, karena diagonal D7 A4 sudah dijaga pakai gajah, dia tidak berani sekarang makan pion kan, baru gajah ke C2, jadi menjaga pion D4 ya. Suatu misal kuda ke H6 ya, dengan perkembangan dan pengamanan dulu rokade. Kuda F5 langsung aja dimakan, susunannya biar rusak, gajah kali F5, E kali F5, C4 ya. Jadi cara ngukumnya gini, C4. Jadi putih mengandalkan di sentralnya ya, sentralnya bagus sekali untuk putih ya. Suatu misal kuda kali D4 ya, C kali D5, jadi sentralnya yang dibagusin sama putih. Apa langkahnya? Tentunya bagusan putih seru kan, untuk penyerangannya ini ya, nanti disusul kuda C3 ya. Oke, paham ya? Ya, jadi pas pada saat itu kan nggak mungkin berani kuda kali D4 ya. Kalau gajah E6 ya, gajah E6. Suatu misal gajah E6 ya langsung kuda ke C3. Jadi D5-nya yang diancam terus ini. Misalkan DC4 ya D5. Sekarang benteng D8, baru perkembangan gajah ke G5. Gajah E7 ya langsung makan, gajah kali E7, kuda kali E7 ya. Caranya untuk menjaga pion B2 ini dibunyikan cek dulu biar gajahnya turun. Menteri A4, gajah ke D7, baru menteri ke C2. Itu ya caranya ngetriknya itu seperti itu. Jadi teman-teman pecatur junior, pecatur pemula, jadi ngetrik untuk menjaga pion B2 itu dibunyikan cek dulu, baru ditempo menteri C2 yang paling bagus ya. Suatu misal tadi tidak ditutup sama gajah, raja ke F8 ya, langkahnya D kali C5 aja langsung, D kali C5. Jika dimakan baru benteng F ke D1 ya. Jika dimakan ya benteng F D1 gitu aja. Jadi benteng D8-nya masih dijaga terus kan. Kalau D4 ya kuda ke B5. Kalau gajah kali C4 ya kuda ke D6 dan diteruskan sendiri ya. Tentunya posisinya putih lebih bagus lah sama daripada hitam ya. Karena rajanya tidak rokade, posisinya bentengnya nanti menyusul di AC1 ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham saya kembalikan posisi dari sini. Ya, suatu misal kalau dimakan menteri kali B2 ya langsung aja benteng F ke C1 menjaga kuda. Ya. Suatu misal apa langkahnya? Kalau dia D kali C4 gini kan otomatis dapat menteri. Benteng ke B1 kan. Bagusan putih kan, dapat menteri kan. Suatu misal tadi D4 ya tinggal kuda ke B5. Suatu misal D3 ya benteng ke B1. Menteri ke E2 ya kuda ke C3, menyembelih menteri juga kan. Ya, caranya seperti gitu. Oke. Paham ya? Kalau sudah paham, saya kembalikan ke variasi lain. Tentunya nggak A5 tapi kuda ke H6. Jadi saya kembalikan posisi dari awal. Oke. Saya kembalikan ke langkah tag opening. Tadi A5 ya, A5 sudah kita bahas. Sekarang langkahnya kuda ke H6
ya, hitam variasinya kuda ke H6. Ini jangan dimakan ya teman-teman pecatur junior, pecatur pemula. Kalau gajah kali H6, ini blunder besar, langsung hitam melancarkan menteri kali B2, jadi rusak susunannya bidaknya putih ini ya. Setelah itu disambung G kali H6 ya, paham ya. Jadi kalau kuda H6 tentunya sudah paham ya. Jadi langkahnya tetap B4, jadi tujuan semula. Jadi A3 itu tujuannya B4 ya. Tentu C kali D4, C kali D4 baru kuda ke F5. Ya, tentunya langsung gajah ke B2 menjaga pion D4. Nah, ini langkahnya hitam. Tentunya gajah E7 dan gajah D7 ya. Yang paling pilihan yang hitam yang paling bagus gajah E7 atau gajah D7 karena perkembangan ya, dengan ancang-ancang rokade. Kalau gajah E7, kalau gajah D7 menutup diagonal A4 E8 ya. Kalau gajah suatu misal gajah E7, ini langsung putih dikasih kesempatan gajah ke D3 ya. Karena diagonal A4 D7 itu tidak ditutup pakai gajah D7 ya. Langkahnya gajah E7 kan belum berani kalau kuda kali D4, kuda kali D4, kuda kali D4, gajah kali D4, menteri kali D4, gajah B5 tentunya kan nggak berani kan. Makanya dikasih kesempatan ya, adik-adik junior pecatur pemula, gajah D3. Gajah D3 tentunya hitam melancarkan A5. A5 ini langkah yang paling bagus sekali untuk hitam ya. Jadi kalau gajah E7 variasinya A5. Tentu pas pada saat posisi gini kalau nggak tahu nggak paham dengan opening Prancis varian maju, kalau B5 ya langsung kalah karena kuda kali D4 ya kan. Gajahnya untuk ngecek di B5 itu sudah ditutup pionnya sendiri. Bagaimana cara mengantisipasinya untuk putih kan begitu ya kan. Saya kembalikan posisi. Tentunya yang paling bagus untuk putih langkahnya menteri ke A4. Jadi jangan maju, jangan menjaga. Jadi menjaganya menteri A4 dan supaya kalau A kali B4 kita melancarkan menteri kali A8 mendapatkan benteng ya. Paham ya? Sama hitam langsung gajah ke D7. Setelah ini baru berani B5 ya kan. Jadi kudanya ini sudah tidak bisa makan D4 karena ada penjagaan menteri A4, kuda F3 dan gajah B2. Langkahnya hitam bagus sekali rokade. Kalau makan B2 kan, tentunya unggulan hitam. Kalau B kali C, menteri kali B2, tentunya putih juga rokade, langkah yang baik. Sama-sama rokade, sama-sama menjaga petak B5-nya kan ya. Jadi kalau suatu misal benteng AC8 ya ini salah hitam, langsung gajah C3. Ini bagus putih, langsung terbalik langkahnya, ini berani makan B kali C6 kalau begini kan. Suatu misal misalkan jawabannya hitam benteng FC8, langsung dilancarkan gajah kali F5. E kali F5, cara mengukumnya kuda ke C3, ancam ke D5 ya kan. Suatu misal gajah ke E6 ya sekarang berani B kali C6, menteri kali B2 ya benteng F ke B1, menteri kali C3, C kali B7 dan mendapatkan benteng ya. Dan menang kualitas tentunya ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari sini. Benteng FC8 juga salah ya toh. Yang bagus apa ini? Tentunya yang bagus kuda ke
Saya kembalikan. Nah, saya kembalikan begini. Tentunya yang bagus kuda ke A7. Nah, jadi pas pada saat posisi gini kuda ke A7. Nah, langsung kuda ke C3. Nah, karena kuda C3 ini dengan tujuan gajah kali F5, kuda kali D5 kan. Nah, tentunya kudanya diadulah sama hitam. Kuda ke H4, kuda kali H4, gajah kali H4. Dan langkahnya putih yang baik menteri ke B3. Nah, ini yang paling bagus, menteri ke B3. Nah, dengan tujuan dikasih memilih hitam antara menteri kali D4 atau balik lagi gajah E7 ya. Nah, kita periksa satu-satu. Suatu misal gajah E7. Nah, suatu misal gajah E7 begini. Nah, tentunya langsung kuda ke A4 ya kan. Menteri ke D8 otomatis karena menteri C7 ada B6 ya. Ada benteng C1 juga ya. Langkah yang bagus untuk putih F4 ya, yang paling bagus gitu ya, F4 dengan tujuan mau masuk kuda C5 kan. Nah, kalau misalkan benteng ke C8 ya langsung kuda ke C5. Kalau dimakan pakai pion, benteng kali C5 gajah D4, otomatis kudanya jatuh. Ya kan, nggak mungkin. Kalau dia B6 ya kuda kali D7, menteri kali D7 dilancarkan F4. Tentunya putih sangat unggul sekali dengan mendobrak F6, nanti ada kombinasi juga kan. Ya, tentunya pecatur junior, pecatur pemula tentu bisa melanjutkan sendiri kalau posisi begini kan. Sangat unggul sekali di sayap rajanya ya. Paham ya? Jadi saya kembalikan posisi dari sebelum benteng C8. Tentunya apa ini? Tentunya kuda ke C8, baru kuda ke C5. Dengan ancaman kuda kali D7 kan. Kuda ke B6. Ini jangan dimakan dulu. Kalau kuda kali B7 bisa bahaya, ini bisa balik lagi posisinya ya. Tentunya langkahnya menteri C2. Jadi suatu misal dimakan kuda kali B7 ya langsung menteri C7. Tentu balik lagi kan kuda ke C5 ya dimakan gajah kali C5. Mungkin di pen benteng C1 ya kuda ke B3. Jadi langkahnya cukup rawan sekali untuk putih ya. Bagusan hitam seru kalau gini ya. Apa langkahnya ya? Gajah kali D4 ya C kali D4 ya kan sudah menang perwira 1 kan. Misalkan gajah kali C4 ya gajah kali D4, gajah kali D4 ya D kali C5. Tentunya gajah belang dan bisa remis ya kan. Oke. Kurang bagus untuk putih ya. Tentu bisa remis kan, masih kurang bagus penyelesaiannya ya. Yang bagus menteri C2 dulu. Pas pada saat posisi begini, posisi gini dilaksanakan menteri C2. Jadi H6 atau G6 baru dimakan. Cara ngukumnya seperti gitu. Kuda kali B7. Sekarang kalau menteri C7 kan nggak berani, paling menteri C8 ya baru dimakan. Menteri kali C8, benteng kali F kali C8 baru A4. Kuda ke C4, gajah kali C4. Benteng kali C4, benteng F ke C1. Cara ngukumnya gitu. Kalau benteng AC8 nggak mungkin ada kuda kali A5. Tentunya bentengnya ini harus dimakan. Kalau nggak makan, ya dimakan sama putih ya. Jadi unggul posisinya putih ini ya. Kalau begini menang pion 1 dan permainan akhir lebih bagus daripada tadi ya.
Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi Menteri kali D4 ya, jadi berani makan ya. Oke, ya posisi gini, gajah E7 sudah, sekarang Menteri kali D4. Nah, Menteri kali D4, gimana cara menghukumnya, kan gitu ya. Nah, kalau Menteri kali D4 ya langsung kuda ke A4. Nah, menterinya otomatis nggak bisa balik kan ke B6 karena sudah ada kuda A4. Tentu langkah yang cuma satu aja, kalau menteri F4 kena G3, tentu menteri ke F4, menteri ke G4, baru kita melaksanakan F4 ya. Gajah E7, baru gajah D8. Langkah bagus sekali gajah di E7, gajah D4 maksud kami ya. Langkah bagus sekali gajah D4 ini untuk mengancam kuda biar bentengnya yang di A itu tidak bisa lari kan. Kalau F6 ya otomatis blunder kena kuda B6, benteng D8, kuda kali D7, benteng kali D7 kalah satu perwira, gajah kali A7 nggak mungkin kan. Tentunya F6 nggak mungkin. Langkahnya paling benteng C8 juga tidak mungkin, ada kuda B6, benteng F, kuda C8 yang paling bagus ya. Kuda C8 ya juga tidak membantu karena ada menteri C2 antara A, H6 atau G6 ya, menteri ke C7, gajah E8, menteri kali B7 dan diteruskan sendiri ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi lagi. Gajah E7 sudah, sekarang gajah D7 ya, dari awal lagi ya. Oke, dari awal lagi. Pada saat diagram ini langkah gajah E7 tadi sudah, sekarang gajah ke D7. Gajah D7 ini tentunya putih bagus sekali, untuk perkembangannya putih menghambat. Jadi kalau kuda C3 itu otomatis D4-nya kena, kuda D2 D4-nya kena, otomatis putih harus mengurangi tekanan D4 ya dengan mengusir kuda di F5, jadi G4 langkahnya. Kalau kuda H6 cukup H3, jadi buahnya hitam ini di pinggir kudanya dan tentunya masih unggul putih tipis, dan putih tetap memimpin ya. Jadi kalau kuda H6 H3. Tapi kalau suatu misal kuda ke E7 ya baru kudanya ini dikeluarkan, kan bisa berkembang karena D4-nya kan sudah tidak diancam dengan kuda F5 lah. Sekarang hitam melancarkan H5 supaya dia menempatkan petak kudanya ke F5 lagi ya. G5, kuda F5, baru kuda ke A4 ya. Jadi perkembangannya seperti gitu ya, cara mengembangkan buahnya putih main junior catur pemula ya. Menteri ke D8, baru benteng ke C1 ya. Gajah E7 ngancam pion G5, benteng ke G1 dengan maksud kalau tidak dicegah G6, tentu maju pion G6 ya. G6 baru gajah ke D3. H4 langkah bagus sekali karena biar tidak terjadi permainan tertutup kan. Langkahnya putih langsung gajah kali F5, kalau dipukul pakai G tentunya komplikasi G6 ya, bagusan putih. Hitam tidak berani kan, langsung makanya pakai E kali F5, baru kuda ke C5 ya. Kuda C5 itu kalau dimakan mukulnya pakai pion D ya. Langkahnya yang bagus sih sebetulnya benteng B8. Hitam agak mengimbangi kan. Kalau suatu misal B6 ya ini blunder, langsung kena tusuk E6. Jadi B6 dibales E6. Kalau B kali C5 ya tambah blunder lagi, D kali C5. Tentunya kalau gajah kali E6 ya gajah kali H8 ya, bagusan putih kan. Nggak mungkin kan karena bentengnya kena ya, tentu benteng lari baru dimakan. E kali D7, menteri kali D7 tentunya bagusan
putih posisinya karena pion A3, B4, C5 sangat bagus sekali dan menentukan kemenangan dari situ ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari benteng ke B8. Posisi gini ya. Jadi pas pada saat posisi gini, hitam juga bisa rokade, mungkin mengamankan rokade, tapi langkahnya tetap putih Raja F1, cara nyusun buahnya seperti itu. Suatu misal B6 ya baru H4 ya kan. Suatu misal benteng C8 ya raja ke G2, kuda ke B8, baru kuda ke C3 dengan ancaman gajah F5. Kalau kuda G7 langsung B5, jadi buahnya diredam, buahnya hitam itu ya. Tentunya di setiap menteri bagusan putih ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham saya teruskan posisi dari tadi. Langsung H4 tadi ya. H4, gajah kali F5, E kali F5, kuda ke C5. B6 blunder langsung ditusuk E6. Tentunya hitam F kali E6 baru kuda kali D7. Menteri kali D7 cara mengukumnya menteri ke C2. Jadi benteng ke C8 langsung kalah kena B5. Jadi kudanya tidak ada tempat untuk A7 dan E7 untuk membantu benteng di C8 dan dipastikan kalah ya. Paham ya? Jadi nggak mungkin. Tentunya kuda ke D8 baru dilancarkan kuda ke E5. Itu langkahnya menteri B7. Baru kuda kali G6, benteng ke G8, kuda kali E7. Kalau dimakan pakai menteri, tentunya menteri ke C7, biar tidak ngancam pion G5 kan. Suatu misal apa ini, menteri kali C7 ya benteng kali C7. Kuda ke F7, langsung G6, kuda D6, raja E2 yang bagus itu. Jadi memancing benteng C8. Kalau benteng C8 ya langsung dimakannya benteng kali A7. Kalau dia berani benteng ke C2 cek ya raja ke D3, benteng kali B2 ya benteng ke A8 akan mendapatkan benteng balik ke G8 dan pionnya jadi promosi. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan. Tidak mungkin berani benteng C8. Kalau toh berani benteng C8, benteng kali A7, kuda B5, benteng ke A6. Jadi setelah itu baru nyusun raja ke D3 dan dipastikan putih unggul ya. Paham ya? Jadi kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari menteri ke E7 tadi. Kalau dimakan dengan raja, suatu misal dimakan dengan raja, langsung ini G6 dijalankan. G6 dijalankan, tapi untuk mau mencegah kuda di F7 baru bentengnya dicekkan di C7 ya. Jadi kalau raja di F6 baru ditarik menteri ke E2. Otomatis benteng kali G6 nggak mungkin ada menteri E5 dan disusul benteng C7, nggak mungkin, kalah ya kan. Langsung kalah ini. Apa langkahnya? Tentunya bagusan putih seru kan ini, dan bisa meneruskan sendiri. Paham ya? Jadi oke, kalau sudah paham, demikian opening dari kami Prancis. Nanti akan saya lanjutkan lagi ke varian-varian yang lain. Semoga bermanfaat dengan pembukaan Prancis varian Advent ini. Mungkin bisa dicobakan. Jadi kalau dikasih Prancis, memilih varian sederhana E5 aja dulu ya. Jadi variasinya cara menghukumnya seperti gini. Oke, jika senang silakan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Gen Unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.